Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri bin Fauzi dari Universiti Malaya. Di sini saya ingin baca soalan daripada Facebook. Ada dua soalan di sini. Soalan pertama, bagaimana dengan menyambut kelahiran seorang doktor lelaki, memandangkan sekarang banyak doktor perempuan boleh menyambut kelahiran anak? Soalan kedua, bagaimana sah solat antara lelaki dan perempuan di masjid atau di surau? Adakah kaum muslimat perlu tabir atau tidak mengapa tanpa tabir? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau pada waktu kita berada di sebuah kawasan, di sebuah lokasi, di sebuah kampung yang kebetulan di sebuah klinik yang satu-satunya di kampung itu yang melayani penyakit puan itu justru dokter laki-laki. Jadi sehingga sampai kepada tahap pada masa melahirkan pun yang akan menyambut anaknya nanti itu adalah laki-laki. Ini bukan khalwat lagi, ini bukan ikhtilat lagi. Justru meranakan si wanita tadi itu dengan perantaraan pakar spesialis laki-laki atau yang lain jenis. Bukan tak nak dengan sama perempuan, tapi apa daya tangan tak santai, memang tak ada. Ada di mana? Ada di KL. Kita di mana? Kita tuh di Alur Janggus, jauh kali, masya Allah tabarakallah. Jadi bagaimana kita dalam agama kita ada yang namanya lidaruratilah ahkam. Darurat itu ada hukum hakamnya. Takkan dengan kita nunggu pakar perempuan, sedangkan mana masa jadi Mekah itu nanti jangan melahirkan hari ini, nanti tunggulah nanti insyaallah besok mungkin dalam pukul 3 mendarat di KLI, mungkin langsung naik pesawat ke Kepala Batas pukul 4 petang dari Kepala Batas. Jadi jangan melahirkan dulu mancinya, jangan melahirkan dulu. Tangguhkan melahirkan tak boleh. Melahirkan tak boleh ditangguhkan macam tu. Kalau nggak ditangguhkan pun mungkin kesannya kepada janin meninggal mati di dalam perut. Pilih antara dua, apakah nak dibedah nanti nak dioperate keluarkan janin setelah mati, atau dengan kita akan dilayan oleh pakar laki-laki. Dalam keadaan semacam itu tidak ada masalah, baik laki-laki yang merawat perempuan ataupun juga perempuan yang melayan laki-laki, sebab itu dalam keadaan terpaksa. Yang tidak boleh itu kalau pada saat dengan kita sudah ada pilihan. Jadi ini kami ada pakar spesialis laki-laki dan juga ada perempuan, maunya dengan siapa? Itu jelas kita sudah tidak ada pilihan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, kecuali yang memang nafsunya tidak keruan karena dengan perempuan saja supaya lebih semangat sedikit berobatnya. Itu memang kurang sehat orang tadi itu. Begitu juga dengan yang sebaliknya. Jadi saya lama duduk di Mekah, kan di Mekah perempuan pakai tudung. Rupa-rupanya ya yang namanya nafsu, yang namanya keinginan, yang dimakan pun juga benda-benda yang mendorong, yang merangsang nafsu seseorang, sehingga kadang-kadang berjumpa dengan pakar spesialis itu jadikan kesempatan untuk memperlihatkan segala kecantikan kewanitaan yang dia miliki. Kalau tak disuruh buka pun dia buka, kalau tak disuruh masya Allah tabarakallah. Jadi kalau pakar spesialis laki-laki itu tak malaikat, memang bahaya betul. Pertama kadang sudah berdua-duaan perempuan tadi itu karena tak pernah tengok dia. Jadi pada masa check-up misalnya, itu kesempatan nak buka. Padahal yang nak detensi itu sini saja misalnya, tapi dia bukakan semuanya. Coba bayangkan bagaimana itu suatu cabaran dan ujian yang cukup berat. Jadi dengan pertanyaan yang pertama tadi itu, khair, selama tidak ada yang sejenis, harus kita dengan pakar spesialis yang lain jenis, maka itu tidak mengapa. Seperti kata ulama, selama tidak ada pakar muslim, tidak masalah dengan kita berobat dengan pakar spesialis daripada non-muslim, daripada orang kafir. Pertanyaan yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang kedua tadi sedikit saja, Pak. Tabir. Allah yang menjadi imam budak masih dalam lingkungan usia murahaqah, mengimami beberapa orang dari pedagang muslimat. Yang budak tadi itu kalau pada masa rukuk sujud kadang-kadang terbuka dan kelihatan bagian daripada punggung dan belakangnya. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, cobalah tolong bagilah dia pakainya agak labuh sikit supaya tidak menampakkan bagian belakangnya itu kepada kami di belakang. Itu buktinya apa? Apa yang dapat kita istimbat daripada cerita tadi itu? Maknanya tak ada tabir.
kita pesan kepada kaum muslimat. Nabi kita kata dalam satu panduan kita berjamaah, idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Apabila imam rukuk kita ikut rukuk, apabila imam sujud kita ikut sujud. Tapi pergerakan kita tuh terkebelakang daripada pergerakan imam. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Tapi pesan Nabi kita secara khusus kepada kaum muslimat, jangan bangkit awal. Jangan terburu-buru bangkit. Kenapa? Sebab para sahabat Nabi memakai baju sampai ke sini nih. Ini seperti selendang yang saya pakai sekarang ini. Kalau seandainya, saya berdiri sekejap, kalau seandainya kita kainkan misalnya seperti ini, kalau kita letakkan ke bawah begitu, seperti ini jadi samping, kita letak macam ini, bahu terbuka. Kalau kita seandainya kita letakkan ke bahu secara sepenuhnya, maka dengan bawah kelihatan. Akhirnya bagaimana mereka mengaturnya? Kain yang sempit tadi itu mereka gantung di bahu sehingga untayannya sampai ke lutut. Jadi lutut dengan bahu tertutup. Oke, alhamdulillah. Tapi kita boleh pastikan kalau pada saat dengan kain kita macam ini bentuknya sampai ke lutut atau seperti samping, jangan pakai bawah, pakai samping saja. Bawah sembahyang, terus kita rukuk. Di sini bisa akan terangkat di sini nih. Bisa akan terangkat. Jadi waktu kita rukuk, Allahu Akbar. Oke, tak ada masalah lutut. Tapi belakang macam mana? Boleh tahan kalau pada rukuk. Kalau pada masa sujud, masa sujud akan teruntai lah. Ada buah tandanan buah apa di situ tak tahu. Itu jadi masalah. Jadi Nabi kita tidak benarkan kepada kaum muslimat untuk bangkit sebelum kaum laki-laki agar tidak terlihat benda yang tidak boleh dilihat, agar tidak melihat benda yang diharamkan mereka untuk melihatnya secara sengaja. Jadi dengan pergerakan yang dilambatkan sedikit daripada kaum laki-laki dan daripada peringatan itu dapat kita pastikan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW tidak ada tirai. Tapi mungkin musliminnya beda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang agak beda sedikit nafsu dan juga macam-macam godaan. Jadi seeloknya lah kalau kita letakkan tirai, tapi tidaklah tirai atau dengan berarti pemisah penyekat daripada kayu atau daripada apa sampai dengan kita terpisah dengan imam, kecuali kalau pada di dalam masjid. Jadi kalau satu kita sembahyang di dalam bilik itu kita bagi dua dan terpisah dengan kayu pemisah antara laki-laki dengan perempuan, itu dalam mazhab kita tidak boleh berikut-ikutan karena mereka berada di makanaini munfasilaini, pada dua tempat yang berbeda. Tapi kalau di masjid yang walaupun tersekat dengan tembok ataupun juga dengan bilik, asalkan sama-sama berada di masjid, boleh kita saling ikut mengikut. Saja silakan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Apakah hukum apabila seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim berhubung dan bersoal jawab di dalam telefon? Jadi dalam telefon ada perkara-perkara yang perlu kita tanyakan, ada juga perkara-perkara yang perlu kita perjelaskan. Jadi bagaimana laki-laki dan perempuan yang tapah di hubungan mahram, kalau di seputar pertanyaan yang ditanyakan, di seputar masalah yang dibincangkan, di seputar urusan bisnis, keperluan-keperluan yang kita perlukan, itu insya Allah tidak berbeda pada saat dengan kita pergi ke kedai dia, kita pergi ke pejabatnya, kita pergi berurusan. Jadi perbuatan antara kita pada saat itu tidak juga berbeda dengan perbuatan kita secara langsung. Asalkan dengan kita masih menjaga tata dan adab-adab pada masa kita berbuat dengan yang lain jenis, yang walaupun ada satu benda yang mungkin agak berbeda sedikit, kalau kita berhadapan secara langsung rasa segannya itu ada. Tapi kalau pada masa kita berbuat melalui telepon, kadang-kadang mulut menyebut benda-benda yang tidak sewajarnya disebut kalau pada masa kita berhadapan. Itu saja kesensitifannya. Jadi dengan catatan, kalau dengan kita boleh menjaga perbuatan kita, yang kita sampaikan, yang kita bicarakan itu memang straight mengarah kepada keperluan yang kita perlukan. Tentang apa? Tentang hukum, tentang bisnis, keperluan hidup, kenduri, dan juga perkara-perkara seumpamanya. Silakan saja, tidak ada larangan, asalkan daripada pihak perempuan khusus jangan melemburkan suara yang agak manja sedikit. Seperti kan misalnya kalau kita mendengar panggilan-panggilan daripada reporter ya, kalau reporter yang pembawa acara itu radio kirim lagu, ini untuk siapa,
Saya perhatikan lagu ucapan atau juga pada saat menerima panggilan daripada sesiapa itu dengan suara yang memang Masya Allah tabarakallah boleh menggugah dan juga boleh memanggil keinginan naluri daripada seseorang. Jadi kalau di dalam Quran itu disuruh untuk mengasarkan wala yakhda'na bil qaul fayatma'allati fi qalbihi marad. Jangan melembutkan apa ya saya, itu kan ya saya awak nak tak juga keras gersang seperti ya yang normal saja lah. Jadi jangan dibuat-buat. Ya saya, Masya Allah, Allahu Akbar, cantik, Masya Allah. Itu kan itu udah berlebihan tuh. Ya kita kan cantik-cantik lah, cantik elo-elo, tapi jangan kasih lagu-lagu yang bertambah yang membuat orang jadi tergiur. Nah, itu tentang perbualan dalam telepon. Jadi kita samakan dengan Assalamualaikum. Satu dengan satu kan pada asalnya makruh. Laki-laki menyalami perempuan yang seorang, jawabnya hukumnya makruh. Perempuan yang menyalami seorang laki-laki pun juga jawabannya makruh atau tidak sunat dijawab. Wajib menjawab salam itu kalau kita boleh terelak daripada fitnah. Oke, ada lagi pertanyaan daripada silahkan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Kelantan. Alam bertanya, jawabannya apakah beza istilah khalwat berdua-duaan laki dan perempuan dan khalwat Nabi di Gua Hira? Jadi kan asal khalwat itu tulisannya sama. Jadi ikhtala artinya berdua-duaan, ikhtala bimra'atin. Jadi ikhtala ada ikhtala binafsihi, ada ikhtala bimra'atin. Nanti kita kata makhtala rajulun bimra'atin. Asal daripada khalwat itu menyendiri. Imam menyendiri dengan dirinya, imam menyendiri dengan seseorang. Jadi yang kita sebutkan dalam hadis tadi itu bahasanya makhtala, tidak ada dengan seseorang yang menyendiri bimra'atin. Nah, jadi kalau pada waktu menyendiri saja berarti dia seorang, tapi ada bimra'atinnya dengan perempuan. Tapi khalwah ibadah itu dengan kita menyendiri dengan diri pribadi kita sendiri, tidak ada orang yang menemani kita selain Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan demikian sudah dapat kita bedakan antara khalwah untuk ibadah yang dengan kita menyendiri dengan diri kita, ikhtala binafsihi. Kalau tadi itu ikhtala dengan yang lain jenis, itu yang diharamkan oleh agama. Hadza wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi daima fi kulli hinin rabbana wa alihi wa sahbihi ahlul ma'ani wal wafa. Salli